Halo semua, selamat datang di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 2005097402 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai subnetting untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Kemudian di sini ada fungsi dari subnetting. Di sini ada dua fungsi dari subnetting, di mana yang pertama adalah untuk pengalamatan alamat IP dan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki sekitar 254 atau 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Kemudian fungsi subnetting yang kedua adalah untuk mengoptimalisasikan unjuk kerja jaringan. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP or IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada pada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Kemudian ada tujuan dari subnetting. Adapun beberapa tujuan dari subnetting diantaranya yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima adalah untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Selanjutnya di sini saya akan melakukan praktikum subnetting. Adapun tujuan dari praktikum subnetting ini adalah untuk mengetahui konsep subnetting, untuk mengetahui fungsi dari gateway, dan untuk mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Nah, bagaimana praktikum yang akan saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah membuka software dari Cisco Packet Tracer. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki software ini bisa mendownloadnya di link yang saya sertakan di description box di bawah. Di sini kita akan membuat suatu topologi dengan satu router dan dua switch. Kita pilih terlebih dahulu satu routernya, kita menggunakan router yang biasa yang tulisannya PT router. Kemudian kita pilih switch-nya. Di sini kita ambil yang biasa juga, PT switch. Di sini kita ambil dua switch. Tinggal kita klik dan di drag and drop saja. Kemudian kita ambil 6 PC, 3 PC untuk switch pertama dan 3 PC untuk switch kedua.
Nah, namun di sini kan saat kita mengambil PC itu selalu ada PC 0. Nah, di sini kita ambil 7 PC terlebih dahulu saja, baru nanti untuk PC 0-nya itu kita buang atau kita delete. Nah, ini kita delete saja untuk PC 0-nya. Sehingga tersisa PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan juga PC6. Kita bagi 3-3. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan setiap PC menggunakan kabel yang gambar petir warna orange ini. Dari PC1 kita hubungkan ke switch pertama, PC kedua, PC ketiga. Kemudian PC keempat kita hubungkan ke switch kedua, PC 5 dan juga PC 6 juga kepada switch kedua. Kemudian kedua switch ini kita hubungkan ke router yang ada di atas menggunakan kabel yang sama juga. Nah, seperti ini. Di sini kita sudah memiliki dua lab. Lab yang pertama dengan satu router dan 3 PC, dan lab kedua juga satu router dengan, satu switch dengan 3 PC. Nah, kita akan menyeting alamat IP address dari router. Kita pilih yang ini, Fast Ethernet 0/0. Kita isikan IP addressnya 192.168.1.62. Kemudian kita subnet masknya bagian terakhir ini kita ganti dengan 192. Jangan lupa diklik on untuk switch pertama. Untuk switch kedua di sini di Ethernet 1/0 kita isikan IP addressnya 192.168.1.126. Kemudian untuk subnet masknya langsung terisi 192, kita klik on, jangan lupa. Nah, di sini karena sudah hijau semua artinya sudah aktif, kita bisa mulai konfigurasi IP address dari PC pertama. Kita klik desktop, kita pilih IP address. Untuk PC pertama kita isikan dengan 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita ganti bagian terakhir dengan 192. Dan untuk gateway-nya ini kita isikan dengan Ethernet yang 0/0 tadi, IP dari router yang pertama yaitu 192.168.1.62. Nah, seperti ini. Kemudian PC kedua sama, kita isikan IP addressnya dengan alamat 192.168.1.2. Subnet masknya kita ganti yang terakhir dengan 192, dan untuk gateway-nya sama, kita isikan dengan IP router Ethernet yang 0/0 yaitu 192.168.1.62. Nah, seperti ini. Kemudian PC3 juga sama, kita isikan IP addressnya dengan 192.168.1.3. Untuk subnet masknya kita ganti terakhir 192, dan untuk gateway-nya ini sengaja kita tidak usah isi karena nanti untuk praktikum kita untuk uji hasil. Kemudian PC keempat sama, kita isikan IP address dengan alamat 192.158.1.65. Subnet masknya kita ganti bagian belakang dengan 192, dan untuk gateway-nya, nah ini kita isikan dengan IP router yang bagian Ethernet 1/0 tadi, yaitu 192.168.1.126. Nah, seperti ini. Untuk PC kelima kita isikan IP addressnya yaitu 192.168.1.66.
Kita ganti subnet mask bagian terakhir 192. Nah, untuk gateway-nya sengaja kita kosongkan saja, tidak usah diisi. Untuk PC terakhir atau PC ke-6, kita isikan IP address 192.168.1.67. Untuk subnet mask-nya kita ganti bagian terakhir dengan 192. Nah, untuk gateway-nya sama, kita kosongkan saja. Nah, setelah ini kedua lab kita ini sudah berhasil terselesaikan untuk pengalamatannya, kita akan coba dengan simulasi show all, edit filter, dan kita pilih bagian tadi. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan PDU dari PC pertama ke PC ketiga. Nah, di sini kita coba apakah berhasil. Dari PC pertama, dia akan terkirim ke switch yang pertama. Dari switch pertama, dia terkirim ke switch ketiga. Dan dari switch ketiga akan mengirimkan balasan dengan cara dikirim ke switch pertama dan akan diterima oleh PC pertama. Nah, di sini ada tanda centang, berarti dia sudah berhasil untuk mengirimkan dan juga menerima balasan. Kemudian kita coba lagi simulasi dari PC ke-1, kita kirimkan PDU PC ke-1 ke PC ketiga, PC ke-4. Nah, di sini apakah dia berhasil padahal dia berbeda switch? Kita coba saja. Ternyata dari switch dia dilempar atau dikirimkan ke router. Nah, untuk yang pertama kali ini router tidak menerima. Ini tidak apa-apa karena untuk yang pertama kali itu router masih perlu pengenalan. Jadi kita kirim ulang saja untuk PDU-nya. Dari PC pertama kita kirim ke PC keempat. Dari PC ke-1 dikirim ke switch ke-1, dari switch ke-1 dikirim ke router. Nah, dia akan otomatis menerimanya karena sudah mengenali dari mana asal dari PDU ini. Kemudian dari router ini dia akan terkirim ke switch kedua, dan dari switch kedua dia akan terkirim ke PC keempat. Nah, di sini dia berhasil menerima, PC keempat berhasil menerima dengan bantuan router, dan kita kirim kembali balasannya. Jadi di sini fungsi dari router ini adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan dua lab atau dua router yang di dalamnya itu memiliki atau terkonfigurasi dengan beberapa PC. Nah, kita coba lagi dari kirim PDU dari PC kedua ke PC kelima. Dari PC kelima tadi dia tidak memiliki gateway. Kita coba. Seperti biasa, di sini masih tertolak karena dia pengiriman pertama. Tidak apa-apa, kita coba kirim lagi saja. Dari PC kedua ke PC kelima. Dari PC kedua dia berhasil mengirim karena PC kedua tadi memiliki gateway. Kemudian dari router dikirim ke switch kedua dikirim ke PC ke-5. Nah, di sini ada tanda silang. Sebenarnya PC ke-5 ini menerima PDU dari PC kedua, namun dia ada tanda silang karena dia merasa bahwa dia tidak bisa mengembalikan atau dia tidak tahu rute untuk mengembalikan PDU ini kepada PC2 karena dia tidak memiliki gateway. Nah, di sini ketahuan bahwa gateway itu fungsinya adalah sebagai penentu rute atau penentu arah dari pengiriman pesan atau pengiriman balasan PDU. Kemudian kita coba dari kirim PDU dari PC ketiga ke PC kelima. Ini keduanya sama-sama tidak memiliki gateway. Nah, langsung di PC ketiga ini dia ada tanda silang, artinya dia tidak merespon atau dia tidak mau mengirimkan karena tidak tahu harus kemana mengirimkannya. Dia tidak tahu rutenya karena tidak memiliki gateway. Nah, setelah semuanya sudah kita coba, sudah kita simulasi, kita mode real time untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Kita cek di PC pertama. Kita klik di command prompt. Kita coba klikkan tracer
Tadi untuk yang pertama kali PC pertama dikirim ke PC ketiga. Kita isikan alamat dari PC ketiga 192.168.1.3. Kita enter. Hasilnya adalah, nah dia hasilnya komplit. Berhasil karena tadi PC1 berhasil mengirim ke PC3, PC3 berhasil mengirim balasan ke PC1. Kita coba lagi cek, dari PC1 tadi juga sempat mengirim ke PC4. Kita tuliskan tracer 192.168.1.65, ini alamat IP dari PC4. Nah hasilnya juga sama, dia komplit. Berarti tadi berhasil dari PC1 dikirim ke PC4, PC4 berhasil mengirim balasan ke PC pertama. Kita tutup, kita ganti cek di PC kedua. PC kedua tadi dia berusaha mengirimkan PDU ke PC kelima. Kita coba dengan memasukkan alamat IP PC kelima dengan tracer 192.168.1.66. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya hanya satu proses saja yang terekam. Benar bahwa tadi dari PC2 saja yang berhasil mengirim ke PC5, namun PC5 tidak berhasil mengirim balasannya karena tidak adanya gateway. Nah, dia sampai timeout pun tetap tidak terkirim karena memang tidak tahu arahnya mau dibawa kemana, karena tidak adanya atau tidak terisinya gateway tadi. Kemudian kita cek PC ketiga tadi berusaha mengirimkan BTU ke PC ke-6. Tracer, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.67. Nah, di sini dia tidak ada respon sama sekali atau tidak ada aktivitas sama sekali karena memang tadi mulai dari PC ketiga saja dia sudah tidak tahu cara mengirim PDU tersebut ke PC kelima karena dari kedua PC tidak memiliki gateway. Nah, seperti itu fungsi dari gateway dan juga router serta switch. Di sini teman-teman pastinya sudah mulai paham karena saya sudah praktekkan. Nah, sekian saja praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar. See you on the next video and bye-bye.